Shalom Aleichem Besem Yeshua Mashiach. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi ini kita akan berbagi tentang renungan pagi. Pagi ini kita berbagi tentang 4 makna salib Kristus bagi orang percaya. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Ibrani 2 ayat 9 sampai 15. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuatnya sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberikan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia juga menjadi sama dengan mereka dan menjadi bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Dari firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa ada 4 makna salib Kristus bagi orang percaya. Yang pertama dikatakan Taurat digenapi dan perjanjian baru dimulai. Dengan disalibnya Kristus, maka dalam Ibrani 10 ayat 9 dikatakan, dan kemudian katanya, sesungguhnya aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama, Ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Yesus menggenapi hukum Taurat dan dimulainya perjanjian baru untuk penebusan manusia. Jadi sejak mula Tuhan sudah merencanakan penebusan manusia yang jatuh ke dalam dosa, dan melalui salib Kristus, kematiannya, maka penggenapan janji itu dimulai. Dengan demikian kita memiliki pengertian bahwa salib Kristus memiliki arti bagi kehidupan kita, yaitu Taurat digenapi dan perjanjian baru sudah dimulai. Makna kedua, meneguhkan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Kisah 2 ayat 36 berkata, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi jelas seharusnya bangsa Israel sadar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Kita tahu Yesus adalah pencipta melalui firman, dan Kristus kita tahu adalah yang diurapi. Arti Kristus yaitu yang diurapi atau yang dipilih. Untuk mengerti tentang arti Kristus, Bapak Ibu boleh melihat video saya sebelumnya, yaitu tentang arti nama Yesus Kristus. Maka di situ akan jelas bahwa pengertian daripada Kristus adalah yang diurapi. Yang ketiga, yaitu oleh kematiannya kuasa iblis dimusnahkan. Dalam Ibrani 2 ayat 14 yang sudah kita baca di atas tadi, dikatakan karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi jelas melalui kematian Tuhan Yesus, kuasa maut itu dimusnahkan.
sehingga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal, karena Tuhan Yesus sudah menebus setiap manusia dari dosa bagi setiap orang yang percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupannya. Jadi jelas di sini kematian Yesus salib menandakan bahwa kuasa iblis sudah dipatahkan, sudah dikalahkan, sehingga Yesus tampil sebagai pemenang karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Nah, yang keempat, melalui kematian Yesus atau melalui salib Kristus, itu menandakan oleh kebangkitannya maut dikalahkan dan kita beroleh hidup yang kekal. Dalam 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 22 dikatakan, sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang oleh karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus Yesus. Jadi bersyukur bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa melalui kematian Yesus Kristus dan oleh kebangkitannya maut dikalahkan dan kita berhak beroleh hidup yang kekal. Ini satu kebanggaan, satu ucapan syukur yang harus kita selalu ingat, bahwa kematian Yesus dan kebangkitannya membuat kita beroleh hidup yang kekal. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan ada 4 makna salib Kristus bagi orang percaya. Di pagi yang baik ini kita sadar bahwa kematian Yesus di kayu salib memiliki makna yang pertama, Taurat digenapi dan perjanjian baru dimulai. Yang kedua, meneguhkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita tidak perlu ragu lagi, Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Yang ketiga, oleh kematian Yesus kuasa iblis dimusnahkan, maut dikalahkan, sehingga kita beroleh kehidupan yang kekal. Yang keempat dan terakhir, oleh kebangkitannya maut dikalahkan dan kita beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, pagi yang baik ini kita boleh mengucap syukur. Kita mengerti bahwa salib Kristus itu punya kuasa. Nama Yesus penuh kuasa. Kematian dan kebangkitannya juga penuh kuasa. Dengan kebangkitannya maut sudah dikalahkan. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, renungan pagi ini. Semoga mulai pagi ini kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena melalui Dia kita beroleh hidup yang kekal. Jangan lupa Bapak Ibu bantu like dan subscribe dan bagikan kepada banyak orang yang membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya, saya percaya dengan membagikan channel ini, Bapak Ibu juga ikut untuk menginjil, menyampaikan kabar baik itu. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.